Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kicomania, Kacermania di seluruh Nusantara, kita berjumpa lagi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia selalu menyimak pembahasan video-video dari saya tentang seputar rawatan dan masalah yang terjadi pada seekor kacer. Saya doakan semoga teman-teman selalu sehat, sukses, dan bahagia, tidak kurang suatu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, pada kesempatan hari ini saya ingin mencoba membahas tentang cara mengecek birahi seekor kacer. Nah, ini sangatlah penting karena pemahaman mengecek birahi seekor kacer itu akan memudahkan kita untuk menentukan arah pola rawatan untuk seekor kacer. Artinya untuk kacer yang sedang kita rawat, kondisi kacernya ini sedang nggak punya birahi kah, atau kondisinya malah kelebihan birahi kah. Nah, nanti itulah yang akan jadi acuan kita menentukan arah pola rawatan untuk kacernya. Jadi untuk teman-teman yang ingin tahu informasinya, yuk silahkan simak saja pembahasan video kali ini sampai habis. Oke Sobat Kicomania, dalam menentukan arah pola rawatan untuk kacer yang kita sedang rawat, hal yang perlu kita pahami adalah selain kita memperhatikan basic dasar karakter tipe seekor kacer, selain itu juga kita harus tahu tingkatan birahi kacer itu sendiri. Artinya di sini perlu pemahaman cara untuk mengecek tingkatan birahi untuk seekor kacer. Nah, di pembahasan video kali ini saya ingin coba menjelaskan ke teman-teman gimana caranya mengecek tingkatan birahi seekor kacer. Artinya pas pada saat kita mempunyai kacer yang akan kita rawat, kita mempunyai bahan kacer yang akan kita rawat, kita cek dulu tingkatan birahi kacernya ini. Artinya nanti setelah kita cek tingkatan birahi kacernya ini kondisinya bagaimana, barulah kita akan mudah untuk menentukan arah pola rawatan untuk kacer yang akan kita rawat nanti. Nah, di sini akan saya jelaskan beberapa tingkatan seekor kacer berdasarkan tingkat birahinya. Yang pertama, kacer yang emang kondisinya dia tidak punya birahi, artinya 0 birahi. Yang kedua, kacer tingkatan yang kedua yaitu kacer hanya punya birahi. Di sini artinya adalah kacer hanya mempunyai birahi tetapi birahinya itu belum jebol, artinya belum klimaks di titik birahi yang dibutuhkan kacer tersebut. Lalu tingkatan yang selanjutnya yang ketiga adalah kacer ini kondisinya sudah punya birahi, artinya mendekati jebol birahi. Dan yang keempat itu kondisi birahi yang maksimal. Tingkatan yang keempat adalah birahi yang maksimal atau jebol birahi. Dan yang kelima, yang terakhir tingkatannya adalah kacer kelebihan birahi atau biasa disebut itu adalah kondisi OB atau over birahi. Nah, beberapa tingkatan tadi itu dari 0 sampai 5 tadi itu kita bisa mengeceknya tingkatan birahi tersebut apakah ini masuk ke tingkat yang paling rendah atau yang malah kelebihan birahi. Itu sebenarnya ada caranya teman-teman. Caranya mudah. Caranya adalah kita memperhatikan dari nafsu mandinya saja. Jadi artinya seperti ini, ketika teman-teman mempunyai bahan, awal mempunyai bahan kacernya ini bingung menentukan arah pola rawatan, salah satu cara menentukan arah pola rawatan adalah di sini kita bisa mengecek tingkatan birahi kacer tersebut dengan cara melihat nafsu mandinya. Nah, di sini akan saya jelaskan ciri seekor kacer yang dia benar-benar tidak punya birahi atau 0 birahi. Ya, di sini cirinya kacer yang pastinya hari ini nggak bunyi, yang tadinya kacernya jinak jadi giras, yang giras jadi tambah giras. Itu ciri-ciri kacer yang mengalami 0 birahi atau tidak punya birahi. Ya, cara mengeceknya adalah ketika kita masukkan ke keramba, kita lihat nafsu mandinya. Kalau kacer yang nggak punya birahi di sini atau 0 birahi di sini, ketika kita masukkan ke dalam keramba, itu si kacer responnya tidak mau mandi. Artinya dia sama sekali tidak mau mandi. Nyemplung ke keramba pun dia tidak mau. Sudah kita tunggu 30 menit, 1 jam, dia tetap nggak mau mandi. Nah, kondisi seperti itu bisa diartikan ciri adalah kacer yang mengalami 0 birahi atau drop birahinya. Yang kedua,
kacer itu hanya punya sekedar birahi. Tingkatan yang kedua ya. Ciri-cirinya kacer ini sudah mulai bunyi, artinya kacernya ini mau bunyi, tetapi bunyinya itu hanya ngeplong. Biasanya kaceran ngeplongnya pun di saat-saat tertentu, biasa cuma pagi hari aja atau sore hari aja, seperti itu. Nah, cara mengeceknya, kondisi tingkatan yang kedua ini, cara mengeceknya pas kita masukkan ke keramba, dia seakan tidak mau mandi, artinya takut air. Begitu mau mandi, nyemplung, dia mandinya dia nyemplungnya itu hanya 2-3 kalian lah. Artinya di sini mandinya tidak pules, teman-teman. Ya, jadi seperti itu gambaran. Jadi kacer yang kondisi hanya punya birahi, ciri-cirinya selain dia tidak gacor, artinya kacernya sudah bunyi, ngeplong hanya kaceran di pagi hari atau di sore hari. Ciri selanjutnya kita cek dengan nafsu mandinya itu tadi. Ketika kita masukkan ke keramba, dia awal-awal seperti takut air, nyicip-nyicip dulu, tidak langsung nyemplung. Dia nyicip-nyicip atau bunyi-bunyi dulu. Ketika dia mau nyemplung mandi, itu mandinya itu tidak pules, dia hanya 2-3 kali nyemplung. Nah, itu ciri kacer yang mengalami hanya punya birahi ya. Lalu yang tingkatan yang ketiga, kacer ini sudah mulai naik birahinya. Ciri-cirinya kacer yang pastinya yang ciri-ciri hariannya itu kacernya gacor. Gacornya ini gacor kaceran, teman-teman ya. Gacor kaceran. Lalu cara mengeceknya adalah ciri-ciri kita pastikan pas pada saat kita masukkan ke keramba, kacer itu mau langsung nyemplung, tidak ada basa-basi, mau nyemplung, cuman mandinya belum pules ya. Dia langsung mau nyemplung mandi, biasanya mandinya hanya 2-3 kali, hanya sampai 4 kalian lah gitu nyemplungnya itu, tapi mandinya belum pules, dia belum nafsu banget ya gitu ya. Nah, itu ciri yang ketiga, kacer sudah mulai naik birahinya. Dan ciri yang keempat, tingkatan yang keempat, kacer jebol birahi atau kacer yang mengalami maksimal birahinya. Nah, di sini kondisi ini bisa kita namakan adalah kondisi top perform. Nah, saat kondisi top perform di sini, teman-teman bisa langsung bawa kegantangan kacernya. Cirinya ya, ketika kita masuk ke keramba, sama dia penunjukan tidak basa-basi, dia langsung nyemplung, dan mandinya itu dia pules sekali. Dia tidak lama, begitu dia masuk ke keramba, dia nyemplung sekali, mandi, nggak lama, nggak sampai berendam-berendam, dia naik, nyemplung lagi, naik, nyemplung lagi, naik. Nah, biasanya di nyemplung yang ketiga sampai keempat dia mulai didis, merapikan bulu, dan selesai didis, dia nyemplung bisa sampai 4-5 kali. Jadi intinya kacer ini mandinya sangat pules, kacer yang sudah mengalami jebol birahi atau top perform ya. Jadi ciri-cirinya dia mandi bisa sampai 7-15 kali ya. Nah, tingkatan yang kelima yang terakhir adalah kacer yang mengalami kelebihan birahi atau over birahi. Cirinya yang pastinya kacernya ini gacor dor hariannya. Gacor dor artinya begitu kita kerodong, diablak pun dia tetap mau bunyi gacor ya, responsif. Cuma responsifnya ini kaceran ya, teman-teman ya. Itu ciri-cirinya. Dan begitu kita tes kemasukan keramba, nafsu mandinya ini begitu kita masuk ke keramba sama seperti kacer yang hanya punya birahi yang tingkatan nomor 2 tadi. Dia begitu masuk, dia nyicip-nyicip dulu, bunyi-bunyi dulu, tidak langsung nyemplung ya. Nah, begitu dia nyemplung, dia mandinya sambil berendam lama, sambil melebarkan sayap, mengembangkan bulu, seperti lama sekali dia mandinya itu ya. Nah, intinya kacer yang mengalami OB di sini atau kelebihan birahi di sini biasanya kepantau pas pada saat kita mandikan, dia mandinya sambil berendam. Nah, jika teman-teman menemui kasus kacer seperti itu, teman-teman lagi merawat kacernya ini kepantau kok setiap diberikan mandi langsung selalu berendam, lama banget berendamnya. Nah, bisa dipastikan arahnya kacer tersebut mengalami OB atau kelebihan birahi. Oke, teman-teman, sampai sini paham ya? Artinya ada beberapa tingkatan cara mengecek birahi kacer. Artinya tingkatannya dari kacer yang mengalami 0 birahi sampai kacer yang mengalami OB. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi ya. Nah, untuk arah pola rawatan masing-masing
kacer tersebut nanti saya akan jelaskan di video selanjutnya. Jadi sambungan dari video ini. Karena kalau saya jelaskan di sini langsung nanti teman-teman akan bosan ya. Jadi dikit-dikit aja saya memberikan. Nanti itu tahapan pola rawatannya akan saya jelaskan di video selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Simak terus pembahasan video ini sampai habis. Artinya terus tonton updatean terbaru dari channel Dede Chan Kacer. Dan saya informasikan lagi untuk teman-teman yang ingin berlangganan dengan saya, berlangganan dengan channel Dede Chan Kacer, teman-teman bisa langsung klik tanda gabung di halaman utama atau beranda channel Dede Chan Kacer, diklik saja, bisa berlangganan. Di situ banyak fitur atau manfaat yang teman-teman bisa dapatkan. Artinya mengenai pembahasan detail mengenai grade atau tipe seekor kacer, lalu untuk masing-masing pola rawatannya, tahap pengkondisiannya. Nah, nanti di situ juga ada manfaat. Teman-teman yang sudah bergabung nanti komentar akan cepat saya balas seperti itu. Di sini ada prioritasnya. Lalu manfaat lain di sini adalah teman-teman yang sudah bergabung nanti teman-teman bisa langsung terhubung dengan medsos saya, gitu ya. Artinya bisa chatting pribadi dengan saya, gitu ya, untuk sharing-sharing tentang pola rawatan, bimbingan atau konsultasi tentang pola rawatan kacer yang sedang dirawat, seperti itu. Jadi untuk teman-teman silahkan yang ingin bergabung ke channel Dede Chan Kacer, silahkan klik tombol gabung yang ada di halaman utama atau halaman beranda Dede Chan Kacer. Oke teman-teman, mungkin itu saja penjelasan kali ini mengenai cara mengecek birahi seekor kacer. Semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat. Teman-teman bisa mengaplikasikan, mengecek untuk kacer yang sedang teman-teman rawat di rumah. Oke, sampai berjumpa lagi di pembahasan berikutnya, masih tentang seputar rawatan dan masalah yang terjadi pada seekor kacer. Salam kicau mania, salam sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.